Contoh pertama, di sini saya akan mencontohkan di mana harapan dengan kenyataannya tidak sama. Cryptocurrency menjadi uang elektronik untuk alat simpan atau investasi, pertukaran pembayaran di berbagai negara. Dari sini, coba teman-teman perhatikan. Itu fenomena penelitian atau masalah penelitian. Di kelas sebelah lagi. Halo teman-teman, semoga masih semangat untuk terus menyelesaikan skripsi kalian ya. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena penelitian dan masalah penelitian skripsi. Jadi pantau terus sampai habis video ini. Video ini pasti bisa membantu teman-teman untuk bisa segera menyelesaikan skripsi. Fenomena penelitian dan masalah penelitian adalah dua hal yang berbeda. Banyak teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi membingungkan hal ini, khususnya saat menentukan topik skripsi yang akan dikerjakan. Fenomena penelitian adalah suatu kondisi yang terjadi pada suatu objek penelitian hingga akhirnya mengindikasikan adanya suatu masalah yang perlu diteliti. Dari penjelasan di atas, bisa kita pahami bahwa fenomena adalah suatu kondisi. Suatu kondisi yang bisa kita temui di mana saja. Contohnya, di kampus, di tempat nongkrong, di tempat kerja, di rumah, dan di tempat-tempat lainnya sesuai dengan kondisi teman-teman. Dari situlah kita bisa menentukan fenomena yang akan kita gunakan sebagai topik penelitian skripsi. Bagaimana bisa timbul fenomena? Mungkin kita ingin mengetahui sesuatu kondisi yang terjadi pada objek penelitian, atau juga kita meragukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau pemahaman khalayak umum. Dan bisa jadi mungkin kita ingin membandingkan suatu kondisi atau hal tertentu dengan kondisi yang lainnya. Dari situlah kita memiliki dasar mengapa kita mengambil fenomena tersebut untuk bisa menjadi topik penelitian skripsi kita. Dan dasar pemilihan fenomena tersebut yang kita tulis di latar belakang penelitian. Setelah kita memiliki fenomena penelitian, pasti akan timbul pertanyaan. Mengapa kita memilih fenomena tersebut sebagai dasar topik penelitian skripsi? Jawabannya, mungkin dikarenakan harapan dengan kenyataannya tidak sesuai, atau bisa jadi teori dan prakteknya dalam kenyataan juga tidak sama. Mungkin juga ada komplain atau perbedaan pemahaman, dan yang paling parah biasanya terjadi stagnasi atau tidak adanya perkembangan. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari fenomena yang kita pilih itulah yang akan menjadi masalah penelitian. Di dalam masalah penelitian, kita harus merumuskan masalah. Selain itu, kita juga harus menentukan batasan masalah atau juga fokus penelitian. Dengan adanya rumusan masalah, batasan masalah, atau fokus penelitian, kita harus memiliki dasar mengapa kita melakukan penelitian tersebut. Maka dari sini kita menyebutnya adalah tujuan penelitian. Kemudian, kita juga harus menyebutkan manfaat penelitian yang akan kita lakukan. Untuk pembahasan rumusan masalah, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian sudah kita coba bahas di video lainnya. Silakan teman-teman untuk melihat video lainnya yang membahas tentang poin-poin tersebut. Sampai sini bisa kita pahami bahwa fenomena penelitian itu berbeda dengan masalah penelitian. Masalah penelitian timbul karena disebabkan adanya fenomena penelitian, dan fenomena penelitian adalah dasar topik penelitian skripsi kita.
Sekarang kita coba membahas contoh-contoh mana yang termasuk dalam fenomena penelitian dan mana yang termasuk masalah penelitian. Contoh pertama, di sini saya akan mencontohkan di mana harapan dengan kenyataannya tidak sama. Cryptocurrency menjadi uang elektronik untuk alat simpan atau investasi, pertukaran pembayaran di berbagai negara. Dari sini, coba teman-teman perhatikan, itu fenomena penelitian atau masalah penelitian. Oke, bagi teman-teman yang menjawab ini adalah fenomena penelitian, betul. Jadi dari sini kita melihat sesuatu bahwa ada yang namanya cryptocurrency itu menjadi uang elektronik di berbagai negara. Nah, dari fenomena penelitian yang ada, bagaimana kita menentukan masalah penelitian? Nah, kita sesuaikan dengan subjek penelitian kita. Kita akan meneliti di mana? Apakah di semua negara atau di lokasi kita saja? Ya, kita lihat saja di lokasi negara kita. Mungkin dari sini kita bisa mencari masalah penelitian. Contoh masalah penelitian yang pertama, penggunaan uang kripto di Indonesia bagaimana? Kemudian aturan atau undang-undang penggunaan uang kripto yang ada di Indonesia bagaimana? Lantas pemahaman dan penggunaan uang kripto di Indonesia, apakah sudah memang semua menggunakannya atau beberapa orang yang memang dirasa mampu dalam penggunaan uang kripto? Jadi dari sini kita bisa menemukan mana itu fenomena penelitian dan mana itu masalah penelitian. Contoh kedua, di sini saya akan mencoba mencontohkan bagaimana sebuah teori dengan prakteknya itu tidak sama. Di sini saya ambil contoh motivasi belajar meningkat, maka prestasi belajar juga meningkat. Banyak teori yang membahas ini. Tetapi apakah memang teori tersebut terbukti pada satu lokasi atau pada satu subjek tertentu? Nah, motivasi belajar meningkat dan prestasi belajar meningkat itu adalah fenomena yang akan kita usung. Apakah teori tersebut berlaku pada subjek penelitian kita atau lokasi penelitian kita? Nah, kita di sini akan menemukan masalah penelitian. Masalah penelitiannya apa? Kita melihat dari perilaku motivasi belajarnya. Mungkin kita melihat dari masalah penelitiannya adalah dari sisi kehadirannya, atau mungkin sumber belajarnya, dan apakah siswa tersebut terlambat atau tepat waktu. Dari poin-poin tersebut kita bisa menentukan masalah penelitian, di mana dengan topik yaitu adalah teori yang ada. Dengan teori yang ada kita coba praktekkan atau kita coba cek atau kita coba mencari hubungan atau mungkin juga pengaruhnya pada satu subjek tertentu atau pada satu lokasi tertentu. Dari situ kita bisa menentukan masalah penelitiannya. Dari contoh di atas bisa kita lihat bahwa fenomena penelitian harus kita cari yang sesuai dengan kemampuan kita. Karena mengapa? Pada dasarnya skripsi adalah tingkat penelitian yang memecahkan persoalan fenomena dengan cara teoritis, yaitu menguji data fenomena. Maka dari itu teman-teman, jangan mencari fenomena yang memang tidak sesuai dengan kemampuan dari teman-teman sendiri. Carilah fenomena yang sesuai dengan kemampuan kalian dan sesuai dengan kondisi kalian yang ada saat ini. Apa saja yang harus kita miliki untuk bisa menemukan fenomena dan bagaimana cara menggali fenomena? 2 poin tersebut akan saya bahas di video berikutnya. Apabila teman-teman ada yang ingin berdiskusi secara langsung, silakan menghubungi sosial media kami yang ada di deskripsi. Dan terus bagikan video ini ke teman-teman kalian yang sedang mengerjakan skripsi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya yang membahas seputar skripsi.